Halo Jones, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adilis Manatea. Seperti biasa Jones ya, kali ini gue akan kembali memberikan sebuah trik cepat menjawab soal TIU aritmatika yang kali ini mengenai hubungan X dan Y. Nah, perlu diingat ya, soal hubungan seperti ini memang terlihat cukup rumit, tapi sebetulnya mudah untuk dikerjakan. Tidak seperti hubungan kalian dengan sang mantan ya, yang memang benar-benar rumit gitu ya. Nah, tapi kalau ini sekali lagi kelihatannya sangat rumit saja gitu, tapi sebenarnya uh, cukup 2 atau 3 detik kalian bisa menyelesaikan satu soal ini. Nah, supaya nggak penasaran, langsung aja kita coba kerjakan mulai dari soal nomor 1 ya. Nah, di sini ya perlu kalian lihat ya. Jika nomor 1, jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%, maka, nah ini berarti kita harus konversikan ya bentuknya biar bisa dibandingkan ya. Ini kan masih belum apple to apple ya. Yang satu masih bentuk pecahan, yang satu masih bentuk persen. Nah ini kita bandingkan. 1/16 ya, di sini 16/100 ya kan. Nah, ini juga masih belum bisa dibandingkan, kita samakan penyebutnya ya. Berarti kita kali saja, kali silang ya. Di sini berarti ini ke sini ya. 1 kali 100 sama dengan 100, bawahnya berarti 16 kali 100 1600 ya. Di sini 16 kali 16 berarti 256 ya. Bawahnya 1600. Nah, ini kan sama penyebutnya. Jadi bisa dibandingkan antara atasnya kan. Nah, berarti lebih besar mana? Antara X dan Y. Tentu saja lebih besar Y. Karena dia 256, di sini cuma 100. Berarti jawabannya adalah Bravo. Nah, gampang kan? Iya. Nah, ini perlu kalian terus latihan ya. Seperti cara-cara seperti ini harus terus dilatih ya, supaya kalian nanti terbiasa dalam menemukan soal sejenis ya. Baik ya, kita lanjut ya. Nomor 2, jika P sama dengan 17/18 kali 21/22 dan seterusnya, maka, nah ini juga banyak nih angkanya, banyak banget, jadi kelihatan keriting ya, padahal sebenarnya enggak. Jadi yang harus kalian lihat di sini adalah kesamaan angka ya, baik pembilang maupun penyebut. Nah, di sini ada 17/18, di Ki punya juga ada 17/18, berarti bisa kita coret ini ya. 21/22 juga sama ya, kita coret. Di sini yang sama lagi apa? Penyebutnya ya, 33 kita coret. Sehingga yang tersisa adalah angka pembilang dari punya P dan punyanya Ki. Nah, udah langsung kita bandingkan. Lebih besar mana? Tentu saja lebih besar P. Berarti jawabannya adalah A. Oke ya. Pokoknya soal hubungan X dan Y ini tidak seperti hubungan antara kalian dengan mantan kalian ya. Jadi ini tidak rumit sebetulnya ya. Kalau hubungan dengan mantan kalian ya udah jelas-jelas rumit lah ya. Nggak jelas itu mau seperti apa, terlihat mau diapakan gitu ya. Itu terserah kalian. Oke, lanjut nomor 3 ya. X sama dengan 1,72 dikurang 1,78 dan Y sama dengan 1/74 dan 1/76. Nah, ini juga gampang ya. Gampang. Langsung temu jawabannya, nggak nyampe 2 detik langsung selesai. Ya, kalau nggak percaya kita coba gini, kita coba lihat ya. Ini kan 1,72 dikurang 1,78, jelas-jelas hasilnya minus ya. Sementara yang Y ya, positif ditambah positif, jelas-jelas hasilnya positif ya. Jadi nggak perlu kalian hitung nih. 1/74 ditambah 1/76 disamakan dulu penyebutnya, nanti dibagi, rumit ya. Langsung aja. Nggak perlu kalian hitung. Kalian hanya perlu melihat tanda dari hasil perhitungan kedua persamaan ini ya. Di sini positif dan yang yang X negatif dan yang Y positif. Tentu saja X lebih kecil dibanding Y. Jawabannya adalah Bravo. Nah, lanjut nomor 4. Jika P sembarang bilangan dan X sama dengan minus 3P kuadrat plus 5 dan Y sama dengan minus 2P kuadrat plus 7, maka, nah ini juga mudah ya. Jadi yang perlu kalian lihat pertama adalah
P kuadrat. P kuadrat X ya, P kuadratnya X dan P kuadratnya Y itu kan sama ya. Sehingga langsung saja kalian bandingkan 3 minus 3P dan minus 2P ya. Mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar Y ya. Lebih besar minus 2P ya. Nah, baru setelah itu kalian bandingkan yang angka di belakang, yaitu 5 dan 7. Mana yang lebih besar? Sama ya, lebih besar 7 dibanding 5 ya. Oleh karena itu, langsung saja jawabannya adalah bahwa X lebih kecil dibanding Y ya. Oke. Y. Oke, berarti jawabannya adalah bravo. Nah, lanjut, nomor 5. Jika P bilangan yang menyatakan 0,475% dan 6,20 dan Q bilangan yang menyatakan 6,20% dari 0,475, maka bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, sekali lagi jangan terpancing untuk menghitung ya. Langsung aja kalian bandingkan ya, coret ya. Ini kan langsung bisa dibandingkan nih. Ini 0,475 punyanya P ya, sama dengan 0,475, coret. Kemudian 6,20 sama dengan 6,20, kalian coret. Sisanya persen, ya kan? Persen dan persen juga ya udah coret aja. Berarti kan tinggal 1 sama dengan 1 kan. Berarti P sama dengan Q. Jawabannya Charlie. Nah, ya, mudah ya. Oke. Kita lanjut ke X ya. Ke nomor 6 ya. Jika X sama dengan 1/53 dikurang 1/59 dan Y 1/55 dikurang 1/57, maka nah, ini perlu diingat ya. Ini juga sama. Jangan sekali-kali kalian hitung karena kalian akan kehabisan waktu. Perlu kalian catat ya. Jadi untuk soal seperti ini kalian hanya perlu mencari berapa sih selisih dari penyebutnya masing-masing, baik X maupun Y. Nah, untuk yang X penyebutnya ini kan 53 dan 59. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 6. Dan yang Y ya, selisihnya adalah 2. Berarti 6 lebih besar dari 2. Jawabannya adalah alfa. Gampang ya? Gampang. Kita lanjut ke nomor 7. Jika X kuadrat sama dengan 16 dan Y pangkat 3 sama dengan minus 27, maka ini belum bisa belum bisa kalian bandingkan ya. Jadi memang harus dicerna lagi ya. Di sini maksud dari soalnya ya. Ini kan X pangkat 2 sama dengan 16 dan Y pangkat 3 sama dengan 27. Yang perlu kalian cari adalah X dan Y-nya kan. Nah, ya sudah. X pangkat 2 sama dengan 16 ya. Itu berapa ya? Angka berapa yang kalau dipangkat 2 hasilnya 16? Berarti kan 4 ya. 4 atau minus 4 ya. 4 pangkat 2 sama dengan 16 minus 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Sekarang yang Y ya. Y pangkat 3 sama dengan minus 27. Nah, ini juga sedikit memerlukan kemampuan hafalan kalian ya. Jadi kalau kalian hafal, yang langsung aja kalian tulis di sini misalnya 3 ya. Minus 3 karena di sini ada minus ya. Ingat ya, kalau angka minus di pangkat 2 itu hasilnya positif, tapi kalau angka minus di pangkat 3 atau pangkat ganjil maksudnya ya, itu hasilnya pasti minus atau negatif ya. Nah, untuk yang pangkat 2 atau pangkat genap, ini kan hasilnya positif. Berarti ada dua kemungkinan. Bisa bilangan pokoknya adalah positif ya, atau bisa juga bilangan pokoknya adalah negatif. Sementara yang hasil pangkatnya adalah minus ya, apalagi itu dia pangkatnya ganjil, maka sudah bisa dipastikan tanda dari bilangan pokoknya adalah minus. Nah, oleh karena itu sekarang kita bandingkan X dan Y. Pertama X ya, angka 4 ya.
itu jelas lebih besar dibanding minus 3. Ya. Tapi untuk yang kedua, ya, angka minus 4 itu lebih kecil dibanding minus 3. Berarti jawabannya adalah E. Hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan ya, karena tadi untuk yang X itu ada dua kemungkinan, 4 atau minus 4 ya. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah X lebih besar dari Y atau sebaliknya X lebih kecil dari Y atau X sama dengan Y dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya kira-kira ya. Oke, lanjut ke nomor 8 ya. Jika Y terletak di antara harga Z dan X ya, sedangkan X lebih besar dari Z, maka nah ini kalian perlu catat lagi ya. X ya, ini ya, X lebih besar dari Z ya, clue-nya ya. Nah, terus yang clue yang kedua adalah Y ya terletak di antara Z dan X. Berarti Y kata-kata taruh sini ya. Nah, Y terletak di antara X dan Z. Sementara clue yang pertama, X lebih besar dari Z. Berarti kan begini. Ya. Berarti kan X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z kan. Ya udah. Kita cari hubungan, karena di pilihan jawabannya adalah hubungan antara X dan Y. Berarti kan yang ini. Jawabannya adalah A. Ya, mudah kira-kira ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Jika X sama dengan minus 17 pangkat 18 dan Y sama dengan minus 18 pangkat 17, maka ingat yang tadi ya, jika bilangan pokoknya minus terus dipangkatkan, pangkatnya adalah pangkat genap, maka hasilnya pasti positif. Sebaliknya jika pangkatnya adalah ganjil ya, itu berarti hasilnya pasti negatif. Nah, di sini kan berarti minus 17 pangkat genap ya, 18, otomatis hasilnya pasti positif ya. Sementara yang Y minus ya, minus pokoknya pangkatnya adalah ganjil, berarti hasilnya pasti minus, maka plus lebih besar dibanding minus ya. Jawabannya adalah X. Simple ya, simple. Artinya kalian nggak perlu menghitung, cukup lihat tanda dan pangkatnya saja. Dan memang trik-trik seperti ini membutuhkan latihan yang cukup ya. Kalau saran saya ya untuk kalian ya 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam. Latihannya latihan yang komprehensif seperti yang saya jelaskan di konten saya di sebelumnya ya, konten sebelumnya ya. Oke, selanjutnya nomor 10, ini menjadi PR kalian. Silakan kalian hitung dan cari jawabannya, kemudian cantumkan jawaban kalian di komen ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan mau di-subscribe juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, yang penting tetap pastikan latihan kalian di rumah ya. Ingat, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.